Cedera ACL, 3 huruf yang bisa jadi mimpi buruk buat para atlet, bahkan bisa menghentikan karir mereka. Tapi apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam lutut? Dan yang lebih penting lagi, gimana perjalanan lengkap dari cedera parah itu sampai bisa lari lagi di lapangan? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas semuanya. Mulai dari suara pop yang bikin ngilu itu, sampai akhirnya dapat lampu hijau buat beraksi lagi. Coba deh bayangin skenario ini. Seorang atlet lagi main, mungkin lompat buat ngerebut bola, terus mendaratnya agak aneh dikit. Nggak ada benturan, nggak ada yang nekel. Tiba-tiba kedengeran suara pop yang kentang banget dari lututnya. Cuma karena satu gerakan yang salah. Dan dari situlah perjalanan panjang cedera ACL ini dimulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita ngomongin operasi, fisioterapi, dan lain-lain, kita harus kenalan dulu sama musuh yang kita hadapi ini. Apa sih sebenarnya ACL itu? Dan kenapa ligamen yang satu ini kok kayaknya rentan banget sih? Gampangnya, bayangin aja ACL ini kayak tali tambang super kuat di dalam lutut kamu. Fungsinya krusial banget. Dia yang nahan tulang kering biar nggak melorot ke depan, dan dia juga yang ngejaga lutut tetap stabil waktu kamu gerak muter atau pivot. Tanpa ACL yang sehat, lutut tuh rasanya bakal goyang dan nggak stabil. Bahkan buat nurunin tangga aja bisa kerasa ngeri banget. Nah, ini dia fakta yang sering bikin orang kaget. Kalau kamu mikir cedera ACL itu pasti gara-gara tackle keras di lapangan bola, kamu nggak sendirian kok. Tapi faktanya, sekitar 70% kasus itu terjadi tanpa kontak fisik sama sekali. Ini cedera yang seringnya disebabkan oleh gerakan tubuh kita sendiri. Jadi, gimana ceritanya bisa gitu? Penyebabnya itu gerakan-gerakan eksplosif yang sering kita lihat di olahraga. Lari kenceng, terus tiba-tiba berhenti. Muter badan dengan cepat atau mendarat dengan posisi yang kurang pas setelah lompat. Semua gerakan itu ngasih tekanan yang luar biasa ke ACL, sampai akhirnya ngelewatin batas kekuatannya dan putus. Tanda-tandanya itu khas banget. Hampir semua atlet yang ngalamin bakal cerita hal yang sama. Mereka dengar atau ngerasain bunyi pop, terus langsung disusul sama rasa sakit yang tajam dan bengkak yang cepat banget. Nah, yang paling bikin khawatir itu sensasi lutut yang kayak mau copot atau giving way tiap kali mau dipakai nopang berat badan. Oke, setelah diagnosisnya pasti, buat atlet atau siapapun yang gaya hidupnya aktif, langkah selanjutnya seringkali adalah meja operasi. Yuk kita intip sedikit apa sih yang terjadi di ruang bedah. Poin penting yang harus diingat, operasi ini bukan tentang ngejahit lagi ACL yang udah robek. Kenapa? Soalnya ligamen ini suplai darahnya jelek. Jadi dia nggak bisa nyembuh sendiri kalau udah putus total. Solusinya adalah kita bangun yang baru, pakai jaringan lain yang disebut graft buat gantiin fungsinya. Terus, bahan bangunan barunya ini dari mana? Biasanya sih diambil dari tubuh pasien itu sendiri. Ada 3 sumber utama, dari tendon patella, tendon hamstring, atau tendon quadriceps. Pemilihannya juga nggak asal-asalan loh. Dokter bakal mempertimbangkan umur, level aktivitas, sampai jenis olahraganya. Contohnya nih, tendon patella itu terkenal kuat banget, jadi sering jadi pilihan buat atlet-atlet papan atas. Operasi selesai, tapi ini dia, perjuangan yang sesungguhnya baru aja dimulai. Ini adalah fase terpanjang dan paling menentukan dari semuanya. Rehabilitasi. Dan ini bukan sekedar latihan biasa, tapi sebuah protokol yang terstruktur dan detail banget. Ini dia, filosofi yang mengubah total cara kita melihat pemulihan ACL. Lupain soal kalender. Dulu mungkin orang mikir, oh udah 6 minggu berarti udah boleh lari. Sekarang nggak gitu lagi. Tubuh kamulah yang nentuin. Data kekuatan, stabilitas, rentang gerak kamu, itu yang jadi tiket buat naik ke fase berikutnya. Kalau kriterianya belum terpenuhi, ya berarti kamu belum siap, titik. Coba kita lihat peta perjalanannya. Ini maraton ya, bukan lari sprint. Prosesnya bisa 6-12 bulan bahkan lebih. Tiap tahap punya misinya masing-masing. Mulai dari fase awal yang fokusnya ngelindungin ligamen baru yang masih kayak bayi, sampai fase akhir yang benar-benar nguji batas kekuatan kamu buat siap kompetisi lagi. 2 minggu pertama setelah operasi itu krusial banget. Tujuannya bukan buat langsung latihan berat, tapi fokus ke hal-hal yang mendasar. Nah, coba perhatiin poin nomor 3. Mencapai ekstensi lutut penuh, alias lutut bisa lurus sempurna. Kenapa ini super penting? Karena kalau di fase ini aja lutut gagal lurus, itu bisa nyebabin jaringan parut yang bikin gerakan kamu terbatas selamanya, dan cara jalanmu jadi aneh. Nah, ini contoh paling jelas dari konsep kriteria bukan kalender. Kamu mau mulai lari, fisioterapis nggak bakal cuma lihat tanggalan, tapi lihat data, terutama LSI atau Limb Symmetry Index.
Gampangnya, ini perbandingan antara kaki yang dioperasi sama kaki yang sehat. Kekuatan paha depan kamu udah nyampe minimal 80% dari sisi yang sehat belum? Kalau belum, ya jangan lari dulu, karena risikonya terlalu besar. Setelah berbulan-bulan kerja keras di gym, inilah momen puncaknya. Ada serangkaian tes terakhir yang bakal nentuin apakah seorang atlet itu benar-benar udah aman buat balik ke lapangan tanpa punya risiko cedera lagi yang tinggi. Di tahap ini, nggak ada lagi ruang buat tebak-tebakan. Atlet bakal diuji habis-habisan, dari tes kekuatan otot pakai mesin khusus, sampai berbagai macam tes lompatan. Targetnya jelas banget. Performa kaki yang dioperasi harus mencapai minimal 90% dari kaki yang sehat. Kalau angkanya di bawah itu, berarti lampu hijaunya belum nyala. Tapi lulus semua tes fisik itu ternyata baru setengah dari perjuangan. Ada luka lain yang gak kelihatan, trauma di pikiran. Rasa takut buat gerak pivot, ragu-ragu pas mau lompat, ini seringkali jadi penghalang terbesar buat atlet bisa benar-benar balik ke performa puncaknya. Buat ngukur kesiapan mental ini, ada alatnya, namanya skala ACL RSI. Ini semacam kuesioner buat menilai seberapa percaya diri dan siap mental seorang atlet. Kalau skornya di atas 90%, itu tandanya si atlet nggak cuma siap secara fisik, tapi juga udah siap secara mental buat menghadapi kerasnya kompetisi lagi tanpa rasa takut. Jadi, setelah kita ngikutin semua perjalanan panjang ini, apa sih yang bisa kita simpulin? Apa aja faktor-faktor penentu yang ngebedain antara pemulihan yang sukses sama yang gagal? Kalau cuma ada satu hal yang harus kamu ingat dari semua penjelasan ini, inilah dia. Nggak ada jalan pintas dalam pemulihan ACL. Proses ini butuh kesabaran, disiplin, dan pandangan jangka panjang. Kalau kamu buru-buru pengen balik ke lapangan, itu sama aja kayak nyari masalah baru. Pada akhirnya, kunci keberhasilan itu ada di tangan kamu sendiri. Ini soal disiplin buat nggak pernah bolos sesi fisioterapi. Ini soal ngasih bahan bakar terbaik buat tubuh kamu biar bisa nyembuhin diri. Ini soal komunikasi yang jujur sama dokter dan fisioterapis. Dan di atas segalanya, ini soal sabar dan punya mental yang kuat buat percaya sama prosesnya. Perubahan ke pendekatan berbasis data ini bukan cuma soal pemulihan, tapi soal masa depan dunia olahraga. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kapan saya bisa main, tapi apakah saya sudah siap? Dan dengan data yang makin canggih, mungkin suatu hari nanti kita nggak cuma bisa balik ke level semula, tapi balik dengan lebih kuat, lebih cerdas, dan benar-benar bisa naklukin momok cedera berulang. Itulah harapan kita semua.